Ya, sudah Bu, sudah di on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat dan Ibu instruktur, selamat berjumpa kembali, bersua kembali sama kami dalam pemaparan materi PCT Vietnam 84 Jawa Barat. Saya sebagai host di sini dan moderator oleh Bapak Derajat, saya host Bapak Komara Rahayu, sebagai moderator Bapak Derajat dan sebagai presenter atau narator Bapak Desmudi. Saya sendiri merupakan guru kelas di SD Negeri Otoskena Dinata, Kecamatan Bandung. Kemudian Bapak Derajat sebagai moderator merupakan guru di SMP Negeri 1 Cangkuang. Beliau merupakan seorang penulis juga di lembaran-lembaran di Bukan Pedulungan. Kemudian narasumber Pak Ade Saifuddin merupakan seorang guru di SD Negeri di SMP yang berada di Banjaran. Paparan materi yang akan dipaparkan oleh Pak Ade Saifuddin sebagai narasumber adalah pertolongan pertama. Nah, ini sangat menarik sekali, mana pertolongan pertama, first aid kit, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu pertolongan pertama. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan, marilah kita ikuti paparan dari Pak Ade Saifuddin. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali agar diikutkan pokoknya selama paparan berlangsung. Sebelum Pak Ade Saifuddin memaparkan paparannya mengenai pertolongan pertama, saya serahkan tugas saya kepada moderator untuk melanjutkan. Saya persilahkan kepada Bapak Derajat dan kegiatan. Silakan Bapak Derajat. Terima kasih pada Pak Komara yang berikan amanah kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Selamat sore dan salam sejahtera bagi Alhamdulillah di sore hari ini akan ini yang akan menolong kita nanti di lapangan. Karena tema hari ini adalah pertolongan pertama yang akan disampaikan oleh sahabat kita, guru yang luar biasa, Bapak Ade ini SPD. Beliau adalah seorang guru mulia. Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, pertolongan pertama atau biasa disingkat RP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit, cedera, kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis. Pertolongan pertama PP merupakan pengembangan dari P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu apa dan bagaimana PP itu sendiri? Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan Pak Ade akan mengupas tuntas tentang pertolongan pertama. Namun demikian, perlu saudara-saudara pahami, jika Pak Ade menyampaikan materi
mohon jangan disela. Nanti ada waktu khusus untuk menanyakan hal-hal yang kurang dengar. Sekali lagi, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Ade dengan judul pertolongan pertama. Silakan Bapak Ade. Terima kasih kepada Pak Derajat sebagai moderator, juga kepada Pak Komara sebagai host. Perkenalkan, nama saya Ade Saifuddin SPD dari SMP Budi Mulia. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan suatu materi tentang pertolongan pertama. Untuk mengefektifkan waktu, saya mulai saja. Untuk pertolongan pertama atau biasa disebut dengan PP itu sebenarnya apa sih, kata Pak Dayat juga. Nah, kita lihat di sini ya, ini apakah itu PP? Nah, inilah ya. Jadi PP itu merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah, sedangkan untuk medis dasar itu sendiri sebenarnya apa? Nah, perlu kita pahami bahwa tidak gampang kita untuk menjadi seorang pelaku PP. Medis dasar yang merupakan tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Nah, di sini perlu digarisbawahi apa yang dimaksud dengan awam dan apa yang dimaksud dengan awam terlatih. Untuk orang awam, ini merupakan orang yang belum pernah mengikuti pelatihan mengenai pertolongan pertama. Tapi dia pernah melihat, baik itu dari saudaranya atau dari orang lain yang pernah melakukan pertolongan pertama. Nah, sedangkan untuk yang awam terlatih itu sudah jelas, dia sudah beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penanganan medis. Ini kalau di sekolah itu ada yang biasa disebut dengan palang merah remaja atau PMR, atau bisa juga oleh UKS yang memang rutinitasnya mereka di bidang pertolongan pertama. Nah, lanjut, ini ada beberapa kriteria apa sih yang harus dilakukan atau siapa sih yang disebut dengan pelaku pertolongan pertama itu. Jadi kita lihat bahwa penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Sebetulnya di sini juga kita bisa menjadi seorang penolong atau seorang PP ya minimal bisa memindahkan orang yang kecelakaan ke tempat yang aman. Ini beberapa tujuan dari pertolongan pertama. Yang pertama itu adalah menyelamatkan jiwa penderita. Terus yang keduanya mencegah cacat. Nah, terus yang berikutnya memberikan rasa nyaman dan menunjang upaya penyembuhan. Ini ada dasar hukum. Ini ada di pasal 531 KUH pidana. Ini di sini disebutkan barang siapa yang menyaksikan sendiri orang di dalam keadaan bahaya maut. Terus kita memberikan atau mengadakan pertolongan kepada sedang penolong itu, diberikan atau tidak ditiadakannya dengan akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya. Kurungan selamanya 3 bulan atau denda sebanyak 4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati atau diancam dengan KUHP 45, 105, 304, 48, dan 52. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ke dasar hukum ini lumayan berat juga ya kalau misalnya kita menyaksikan suatu kejadian terus kita mampu untuk menolong tapi kita tidak melakukan pertolongan, maka kita akan kena dengan pasal ini. Maka setidaknya kalau kita misalnya mau melakukan pertolongan
ya minimal yang tadi sudah saya ucapkan adalah minimal memindahkan saja dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. Bahkan kalau kita lihat di sekolah gitu, terkadang bapak atau ibu guru kurang atau hanya sebagian yang memperhatikan keadaan siswanya. Ya terkadang kalau ada siswa yang jatuh, kadang-kadang guru melihat, kadang-kadang dia nyuruh ke siswa yang lain. Yang padahal dia mampu. Nah inilah ya yang harus kita perhatikan. Nah terus ini juga ada yang harus kita perhatikan juga, yaitu ya di pasal 322, barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib menyimpannya, ya, baik yang sekarang atau yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara. Nah di sini di pasal ini istilahnya kalau kita ambil titik temunya, jadi kita jangan sekali-kali untuk memposting foto atau apa saja, apalagi kejelekan orang lain, ya, tanpa kita meminta izin terlebih dahulu, ataupun kita mungkin kalau ada intinya juga hati-hati karena ini ada pasalnya, ya takutnya orang yang di posting foto itu dia tidak berkenan untuk diposting. Ini ada beberapa kewajiban kalau kita menjadi pelaku PP yang kita menjaga keselamatan diri orang lain dan berita dan orang di sekitarnya. Jadi jangan sampai ketika kita mau menolong malah menambah korban. Kita harus memperhatikan dulu. Apalagi di sini yang poin pertama itu adalah menjaga keselamatan diri. Jadi kalau misalnya kira-kira tempatnya tidak sesuai atau dapat membahayakan diri kita, sebaiknya kita jangan berani-berani untuk melakukan pertolongan. Jadi yang bisa kita jangkau saja. Nah, jadi jangan sampai pernah ada kejadian di daerah saya gitu. Maksudnya untuk menolong, tapi kurang memperhatikan kewajiban pelaku yang selaku pelaku PP, malah sama-sama ikut celaka. Nah, terus di sini ada ya dapat menyangkut wanita yang dua. Terus mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa. Ya nanti kita jelaskan apa saja yang bisa mengatasi untuk masalah yang mengancam jiwa. Nah terus yang poin keempat, meminta bantuan atau rujukan, baik itu ke pihak rumah sakit ya, atau kita telepon ke ambulan, apakah misalnya ada kepolisian dan sebagainya. Yang penting kita ada upaya untuk meminta bantuan. Terus memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Jadi jangan cepat-cepat, tapi juga harus lihat tepat atau tidaknya ketika kita melakukan suatu pertolongan. Karena dikhawatirkan kalau tidak tepat, itu bisa lebih membahayakan nyawa si korban. Nah, terus ada kewajiban untuk membantu pelaku PP lainnya. Jadi ada koordinasi, kalau misalnya kita belum mampu untuk menolong yang bagian satu, kita minta bantuan ke rekan kita. Nah, terus ini yang penting juga, kita harus ikut menjaga kerahasiaan medis si penderita. Jadi jangan sampai ketika kita sudah menolong, kejelekan atau yang memang seharusnya dirasakan kita umbar ke orang lain. Ini pun sangat tidak bagus. Terus melakukan komunikasi dengan petugas lainnya, ya supaya kita di dalam melakukan pertolongan itu bisa lebih cepat, lebih tepat, ya, sesuai dengan aturan yang dipakai. Terus mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau misalnya di sini dievakuasi atau dipindahkan. Ya, ini bisa kita gunakan alat transportasi apa saja, kalau memang memungkinkan dengan motor ya motor, dengan mobil. Tapi kalau misalnya jauh dari pusat keramaian, ya maka kita bisa menggunakan dengan manual. Tapi harus dilihat juga kondisi si korbannya. Ini bisa kita menggunakan dengan dibopong, ya dipapa, atau misalnya digendong dan lain sebagainya yang mempersiapkan perintah untuk ditransportasi. Tapi yang di poin 9, kita juga harus lihat lukanya apa gitu. Ya, jangan sampai kita salah melakukan
pemindahan. Karena bisa saja ketika kita tepat dalam melakukan pertolongan, tapi ketika pas di transportasinya atau pas kita mau mengevakuasi salah, itu pun bisa mengancam ya, banyak kejadian lah yang memang seharusnya tidak dibocorkan ya. Karena di kita ini banyak ya, misalnya supir ambulan kadang-kadang fasilitas ambulannya kurang memadai, tidak standar. Terus di dalam membawanya juga kadang-kadang kurang diperhatikan. Jadi banyak kasus ini dari informasi dari beberapa rekan ya, di dalam pertolongan pertamanya sudah oke, tapi pas begitu dibawa ke rumah sakit banyak yang meninggal di ambulan. Ya karena sistem pembawanya mungkin yang kurang tepat. Ya seharusnya kalau misalnya ada yang itu ada tabung oksigen yang harusnya tetap stabil ya si siklus oksigennya, malah karena terlalu cepat bawa ambulannya tergoyang-goyang, malah yang masuknya itu adalah air. Ya, ini yang harus kita perhatikan juga. Ini untuk kualifikasi dari pelaku PP, yang pertama itu jujur dan bertanggung jawab, terus berlaku profesional, terus kita juga harus emosinya harus stabil ya. Kalau misalnya kita stabil, dikhawatirkan ketika si korbannya, kalau istilah bahasanya marehe gitu ya, kita tidak bisa untuk meredamnya. Terus mampu untuk bersosialisasi yang baik dengan korban dan ketika dia sudah sadar, baik dengan penolong maupun dengan warga sekitar. Karena tidak mungkin ketika kita melakukan suatu pertolongan tidak ada yang menyaksikan. Ini juga kita harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar sana supaya kita tidak disalahkan kalau ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Kemampuan nyata terukur ya, sesuai sertifikasi. Kalau di PMI ini ada sertifikatnya, tapi kalau untuk di dokter itu sudah pasti ya. Nah, terus kondisi penolong juga ini harus dalam keadaan baik. Karena kalau misalnya ketika dalam keadaan tidak baik, dikhawatirkan kita bisa memperparah keadaan atau bisa menularkan penyakit, atau bisa juga kita juga sebagai penolong malah yang menjadi korban. Terus mempunyai rasa bangga. Ya, di sini ya kalau kita punya rasa bangga, oh ini kalau kita menolong ini seperti ini, punya kebanggaan tersendiri ya. Seperti yang pernah saya alami ya, kalau saya sudah membantu ada rasa bangga kepada di sini. Karena kita juga bisa melakukan pertolongan kepada orang lain. Ini ada persetujuan tindakan pertolongan. Nah, Bapak dan Ibu guru, di sini ada dua. Ada persetujuan itu yang tersirat. Jadi ketika kita misalnya mau melakukan pertolongan, kita harus meminta izin dulu kepada si korban. Ya, ketika korban itu sedang sadar, ya dia di sini ada yang tersirat, berarti dia sedang sadar. Ya, dan dalam keadaan yang ya bisa diajak bicara. Terus persetujuan yang dinyatakan. Jadi sudah diiyakan, baru kita melakukan pertolongan. Ya. Kenapa kita harus meminta izin dulu? Karena manusia itu kadang-kadang tidak sama. Ketika ditolong itu kadang-kadang ada yang ya, kadang-kadang ada yang tidak boleh. Nah, ini pun satu keuntungan bagi kita kalau misalnya kita meminta persetujuan dulu dari orang lain, terutama ke korban, kita bisa lebih aman kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya cederanya bertambah atau bagaimana, maka kita ada saksi. Biasanya kita bisa meminta pertanggungjawaban atau saksi kepada korban atau kepada orang yang ada di sekitar. Ya bahwa ketika kita mau melakukan suatu pertolongan, memang kita sudah izin dulu dan disaksikan oleh mereka. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan ya. Ketika kita mau melakukan pertolongan, kita diusahakan harus menggunakan APD ya, atau alat pelindungan diri. Ini yang biasa dipakai ini sarung tangan latex dengan masker nih biasanya gitu. Tapi ini pun tergantung lokasinya di mana. Ya, jadi kita bisa juga misalkan kalau misalkan di yang tempatnya yang banyak
memberikan cahaya dan lain sebagainya, ya kita bisa menggunakan APD berupa kaca pelindung. Ya. Atau misalnya kita juga kalau ini bisa menggunakan masker resusitasi. Kalau di bangunan kita juga bisa ya untuk antisipasi kalau ada benda yang jatuh, ya kita bisa menggunakan helm. Ya, atau kita bisa menggunakan APD yang lain ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita lihat situasi tempat kita menonton itu di mana. Ya, tapi yang jelas minimal kita menggunakan sarung tangan latex atau yang karet dan masker. Nah, ini ya tindakan umumnya untuk menjaga diri sendiri. Yang pertama, baik sebelum maupun sesudah kita melakukan pertolongan, itu kita harus biasakan mencuci tangan terlebih dahulu. Dan diusahakan di tempat yang atau airnya yang mengalir. Kalau misalnya di jalan ya mungkin kita bisa ya misalnya dikucurkan lah cek bahasa Sunda. Terus membersihkan alat yang sudah kita pakai. Jadi untuk sterilkannya kita bisa menggunakan alkohol atau kita juga bisa menggunakan juga air hangat. Apakah bisa didengar untuk suara saya, Pak? Gitu. Takutnya kecepatan untuk menjelaskannya. Lanjut. Oh, siap. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika menemukan korban? Ini kadang-kadang kalau kita memang awam di dalam pertolongan, kadang-kadang kita bingung apa sih yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita hanya melihat gitu ya. Ya, tapi setidaknya dengan materi ini ya kita semua bisa tahu lah apa yang harus kita lakukan. Ya, karena pada intinya ini adalah untuk PP ini sifatnya umum dan kita ya sebagai makhluk sosial yang harus mau gitu membantu orang lain. Bisa ataupun tidak bisa, kita tetap harus mencoba. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kita menilai dulu, ya. Di sini bisa menilainya atau ada kondisi tempatnya atau kondisi pasiennya. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan pertolongan tidak melakukan penilaian terlebih dahulu. Ini ada beberapa langkah ketika kita melakukan penilaian. Yang pertama kita lihat dulu keadaan. Ya, apakah si keadaan itu aman untuk kita dan rekan untuk pertolongan atau tidak. Ya, seperti yang dibahas di awal, kalau memang tidak terjangkau, ya jangan kita melakukan pertolongan. Karena dikhawatirkan malah kita yang menjadi korban. Terus penilaian dini. Kita lihat juga ya, ini korbannya korban apa? Trauma atau medis. Lanjut kita langsung ke itu periksa fisik korban. Terus untuk fisik korban kita ada istilahnya akronim PLNB. Kita cek perubahan bentuknya. Terus apakah ada luka, ya luka terbuka atau luka yang tertutup atau memar. Ya, terus apakah ada nyeri? Terus ada perubahan bentuk. Nah, terus kita tanyakan dulu ya riwayat penderita. Ini ketika kita di poin 4 menanyakannya ini ketika si pasien memang sudah benar-benar sedikit pulih gitu ya, atau memang sudah bisa diajak bicara. Supaya kita tahu kenapa ya, si orang tersebut bisa sampai celaka. Karena ada yang memang celaka karena memang trauma, ya misalnya karena benturan, atau karena memang si korban itu sebelum kecelakaan dia punya penyakit khusus. Apakah misalnya istilahnya apa ya, kurang darah lah misalnya. Begitu lama duduk, begitu pas bangun, pusing, jatuh gitu. Terus kita lakukan juga ada pemeriksaan berkala. Nah, di pemeriksaan berkala ini ya kita mengulang dari awal sampai ke akhir. Nah, ini ada poin 6 pelaporan. Di segala sesuatu yang kita lakukan selama melakukan pertolongan harus dicatat
Dan nanti ini kalau misalnya kita sudah mencatat, terus misalnya si korbannya sudah kita bawa ke rumah sakit, maka laporan ini harus kita serahkan. Ya supaya si pihak dokter atau yang menerima rujukan, dia tidak perlu melakukan pemeriksaan dari awal lagi. Karena kita sudah melakukan pertolongan pertama. Ini buktinya ada di pelaporan. Jadi si pihak rumah sakit itu tinggal melanjutkan. Ya. Kalau kita tidak membuat laporan, maka si pihak rumah sakit itu akan ngecek dari awal. Ya, justru itu akan lebih menghambat kepada penyembuhan si korban. Ini ada untuk penilaian keadaan. Itu yang berikut mempunyai gambaran secara umum tentang kejadian yang terjadi. Yang bagaimana kondisinya, terus kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Terus bagaimana kita mengatasi korban tersebut. Ini, kalau ketika di lokasi kejadian, satu, pastikan keselamatan. Di sini keselamatan kita dan rekan, terus keselamatan juga si korban itu sendiri. Nah, jangan lupa kita perkenalkan diri kita dulu. Ya, jadi jangan sampai kita pas begitu ada kejadian langsung tolong, tapi kita jadi dikhawatirkan kita disangkanya ya kurang beretika gitu. Terus dikhawatirkan juga ketika kalau misalnya kita tidak memperkenalkan diri, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ini kita bisa juga dilaporkan oleh orang yang ada di sekitar sana. Terus tentukan keadaan umum kejadian. Terus kenali juga cara mengatasi gangguan yang mengancam nyawa. Ya. Ini ada 3 poin. Pertama kita harus mengenali. Yang pertama kita harus bisa misalnya cek dulu yang paling vital itu adalah napas. Nah, kalau misalnya napasnya sudah bagus dan lain sebagainya, maka kita cek yang kedua, yaitu perdarahannya. Apakah ada perdarahan yang hebat, yang sukar dihentikan? Ya, kalau misalnya ada, kita tangani itu terlebih dahulu. Nah, terus yang ketiganya adalah kesadaran korban. Terus stabilkan penderita ya dan teruskan pemantauan. Di sini ya, kalau misalnya kita sudah menolong korban, tetap bisa dalam keadaan itu stabil. Dan terus kita pantau, dikhawatirkan ada istilahnya perubahan-perubahan, apakah si korban itu kesakitan atau misalkan balutannya menjadi longgar, nah kita harus digunakan kembali. Terus kita meminta bantuan, ya yang tadi saya ucapkan, minta bantuan itu mangga ya, pada dokter, misalnya apakah pihak ke rumah sakit atau yang ada di sekitar kita juga kita bisa dimintai bantuan. Ya, untuk penilaian dini, pertama ini ya yang tadi sudah dibahas, tentukan kesan umumnya dulu. Apakah ini kasus trauma atau kasus medis? Ya, kalau untuk trauma ini, berarti ini tabrakan. Ya, atau karena terkena ruda paksa. Nah, kalau untuk medis, berarti si korban ini punya riwayat penyakit. Terus pemeriksaan respon. Jadi sini ada akronim ASNT. Ya, ini untuk mengejar napas ya, atau kesadaran. Pertama ini ada A, awas. Yang S-nya suara. Terus N-nya nyeri. Dan ini kalau misalkan ini ASN-nya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan apakah korban itu respon atau tidak respon, atau sadar atau tidak sadar. Nah, terus pastikan jalan napas si korban itu bisa terbuka. Ini kalau misalnya ini kalau responnya baik dalam pengertian dalam keadaan sadar, maka bisa dengan angkat dagu tekan dahi, ya, ADTD. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak respon atau sedang pingsan, kita bisa melakukan jauh thrust manuver, yaitu dengan menekan bagian rahangnya. Tapi si korbannya itu sedang dalam keadaan terlentang. Terus penilaian pernapasan. Nah, kita di sini ada akronimnya L. Kita lihat ya gerakan turun naiknya perut. Terus dengar ya hembusan napasnya.
dan kita rasakan juga ya dengan pipi kita apakah normal atau tidak si napasnya. Terus sirkulasi, ya, melihat sirkulasinya di dalam pendarahan. Ya, lagi jarang. Ya, dan yang berikutnya tetap adalah kita menghubungi bantuan. Dan ini untuk menghubungi bantuan kita bisa berulang sebetulnya. Kalau memang korbannya parah, kita bisa minta lagi, tolong hubungi bantuan ya, dan seterusnya. Ya. Oke, ini ya sudah kita dibahas tadi. Nih, untuk kesan umumnya, ini kita bisa melihat ya kalau poin seperti ini, berarti ini masuknya ke trauma. Nah, ini bisa diperhatikan untuk gambarnya ketika seorang penolong sedang menilai respon. Ini ada awas, ya, di sini yang posisi ini. Ya, sebenarnya dia harus bertanya apakah dia bisa melihat, tapi ini dalam posisi tidur. Terus dia menyahut ya, kepada si korban apakah bisa mendengar atau tidak. Terus cek di ini sebenarnya harus dicek ya, untuk yang rasanya itu biasanya ada cubitan. Nah setelah yang 3 ini kita ketahui tidak bisa melihat atau tidak awas, terus tidak bisa mendengar dan tidak bisa merasakan nyeri, maka kita bisa menentukan bahwa si korban tidak respon. Ini untuk yang meriksa terasa nyeri atau tidak. Nah ini ya, kita untuk membuka jalan napas, ada ADTD, ini poinnya seperti ini. Kita si dagunya diangkat dengan 2 jari, dan untuk yang bagian dahinya kita tekan. Nah, ini untuk yang tadi yang ketika si korbannya tidak sadarkan diri, ini kita bisa menggunakan Jautas manuver. Ini ya. Di sini, nah ini yang bagian belakang ini harus benar-benar tersangga oleh tangan kita. Nah, justru ini yang lebih aman karena jaringan di belakang ini tidak banyak tergerakkan. Nah ini untuk memeriksa, ini poin seperti ini, ya, si telinga kita dan pipi ini dekat dengan wajah korban, dan ini untuk tangan, kita untuk merasakan turun naiknya perut. Nah, kita bisa lakukan ini untuk pernapasan dengan hitungan 3 sampai 5 detik. Nah ini untuk pemeriksaan nadi, ya, jadi kita bisa memeriksa nadi di sini ya, di karotis. Jika korbannya tidak sadar, ini dengan hitungan 5 sampai 10 detik. Nah, ini hanya di sini ini hanya ngecek ada atau tidak adanya nadi. Atau bisa juga di sini ya, kalau misalnya si korbannya sadar, kita bisa cek di bagian nadi radialis. Ini sekitar 5 sampai 10 detik, hitungannya biasa aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, yang ada atau tidak aja. Nih, kalau untuk di bayi kita bisa di sebelah sini. Oke, ini meminta bantuan ya. Oke, masih bisa mendengarkan Bapak, Ibu semuanya? Apakah ada yang ditanyakan dulu atau dilanjut dulu materinya? Ini dulu. Terima kasih. Silakan mungkin dari rekan-rekan yang mengikuti. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Saya mau bertanya. Tampaknya belum ada Pak Ade. Boleh dilanjutkan Pak Ade. Iya, iya. Boleh saya bertanya Pak Derajat? Apa? Boleh saya bertanya? Oh, boleh. Silakan. Ini Pak Ade, apakah untuk pertolongan pertama ini ada program kursusnya begitu Pak Ade? Terima kasih. Dengan Bapak siapa ya Pak? Maaf. Dengan host Bapak Komara. Oh, Pak Komar.
Sebetulnya gini Pak, kalau misalnya ada pelatihan khusus, sebetulnya itu ada Pak. Ya kalau misalnya kita gabung ke PMI, yaitu kita suka mengadakan pelatihan, atau kalau misalnya kita mau khusus untuk mengikuti pelatihan, tinggal kita mengajukan saja. Ada beberapa orang yang ingin berlatih, gitu. Tinggal kita kirimkan saja ke PMI, karena banyak juga dari instansi-instansi yang lain itu yang suka meminta bantuan ke pihak PMI, itu untuk pelatihan pertolongan pertama gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, untuk informasinya. Terima kasih Pak Ade. Ya sama-sama Pak. Silakan lanjut Pak Ade. Ya siap Pak. Siap. Oke, ini untuk di poin yang ketiga ini kita ke pemeriksaan fisik. Ya, untuk pemeriksaan fisik ini harus benar-benar kita cek ya dari kepala, ya seluruhnya, yaitu mulai dari kepala depan, kepala belakang, ya termasuk mata, hidung, telinga, ya pokoknya semuanya harus benar-benar dicek. Terus lihat di lehernya, ya apakah misalnya ada pembengkakan pembuluh kapiler darah atau tidak. Ya kalau misalkan ada, ya kita harus cepat-cepat ya untuk melakukan penanganannya. Terus bagian dada, ya kita juga harus cek, dikhawatirkan ada misalkan patah tulang, baik itu yang tulang tertutup, yang patah atau yang terbuka, ya atau misalkan ada benturan yang dan lain sebagainya. Perut juga sama. Ini nanti ada 4 kuardan misalnya. Ada 4 titik yang harus kita periksa untuk bagian perut, tapi ini harus simetris gitu. Ya, dari mulai kiri atas, kanan atas, ya, kanan bawah, kembali lagi ke posisi kiri. Terus punggung, nah ini digambar. Ini adalah salah satu teknik untuk kita mengecek apakah ada luka di bagian punggung atau tidak. Ini juga harus diperhatikan untuk yang tangan yang satu itu dilipat, diposisikan di pipi, dan untuk yang satu lagi ini bisa diluncurkan ke depan. Untuk kaki, nah kita bisa ditekuk atau tidak salah satunya. Ya. Tapi ini harus tetap kita pegang, ya supaya tidak tersungkur. Nah, terus kalau ini kita juga cek panggul, ya dengan ditekan atau goyang-goyangkan, dikhawatirkan ini ada patah tulang, ya atau yang bergeser atau dari dislokasi istilahnya. Nah, terus kita cek anggota gerak bawah. Ini berarti kalau di anggota gerak bawah ini lebih ke bagian kaki. Terus anggota gerak atas itu bagian lengan. Nah, ini yang untuk pemeriksaan fisik, biasanya kita menggunakan ini, ada akronim PLNB. Yang pertama kita lihat perubahan bentuknya. Biasanya kalau yang patah tulang, ini kita lihat ya perubahan bentuknya. Apakah itu ada yang menonjol, ya, atau yang bergeser, dan lain sebagainya. Terus untuk luka terbuka ya kita bisa secara langsung melihat kalau memang si luka di tubuh korban tidak tertutup oleh pakaian. Nah, tapi kalau misalnya ada luka atau misalnya memakai pakaian, nah kita harus izin untuk siap lihat dengan menggulung pakaian korbannya di lengan atau di mana saja gitu. Terus cek apakah ada nyeri tekan atau tidak. Biasanya kalau ada terasa, apalagi si pasiennya lagi dalam keadaan sadar, ini akan teriak gitu. Terus lihat juga bengkak. Nah, ini untuk di mata kita hanya lihat apakah antara bola mata kiri ya yang di kiri dengan yang di kanan apakah sama atau ada perbedaan. Kita cek kesimetrisannya gitu. Ya kadang-kadang yang kiri normal, kadang-kadang yang sebelahnya itu ada juga yang mengganggu. Nah, ini adalah untuk memeriksa di bagian mulut. Ini kenapa harus diperiksa? Dikhawatirkan ketika misalnya
si korban ini baru makan, dikhawatirkan ini ada sisa makanan atau lidahnya menjulurnya ke dalam. Nah, ini akan sangat mengganggu kepada pernapasan si korban. Kayak ketika kita membuka mulut, kita lihat satu, apakah ada benda yang menyumbat di saluran pernapasan, dan yang keduanya, lihat si posisi lidahnya. Kalau misalnya melipat ke belakang, maka kita harus segera meluruskannya, ya, supaya si jalur nafasnya tidak tertutup. Nah, ini untuk pemeriksaan leher, ini hanya gambar saja. Ini yang lebih fokusan ini di sini. Tapi ketika memeriksa, ini jangan sampai diturunkan kepalanya, dia harus tetap dalam keadaan stabil. Ini untuk pemeriksaan dada, contohnya. Ya, kita cek kiri kanannya, ya. Tapi harus benar kita sebaik mungkin gitu. Jadi jangan terlalu nekan dan jangan terlalu lembut, ya, yang stabil saja. Nah, ini untuk perut, ini pemeriksaan kuat dan perut. Ya, ini juga kalau misalnya di fungsi perut ini kan ada beberapa bagian ya, jadi kalau misalnya dokter rata-rata kalau kita cek ratanya dia langsung ke sini perutnya, nah, yang dicek. Nah, ini untuk panggul dengan digerak-gerakan. Ini untuk anggota gerak bawah. Oke, ya, ini untuk di lipatan, di sini sirkulasinya. Nah, ini kalau misalnya pasiennya sadar, kita akan lihat reaksinya. Ini ada di kata sensasi. Nih, bisa juga kita memeriksa sirkulasinya di sini, ya, di punggung kaki. Nih, untuk pemeriksaan punggung, cuma ini belum dimiring stabilkan, baru mau diangkat di gambarnya. Nah, ini beberapa tanda vital yang memang harus kita kontrol ya ketika kita melakukan suatu pertolongan. Nah, ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu bahwa masing-masing tingkat itu mempunyai tanda vitalnya masing-masing. Durasinya ini untuk bayi ini rata-rata lebih cepat untuk nadinya. Ya, untuk anak-anak ini antara 80 sampai 150, dan untuk dewasa ini lebih sedikit. 60 sampai 90 kali per menit. Nah, untuk frekuensi napas, ya, menarik dan menghembus, ini untuk bayi juga sama, lebih cepat. Ya, ini antara 25 sampai 50 kali per menit. Sedangkan untuk anak-anak 15 sampai 30, untuk dewasa hanya 12 sampai 20 kali. Ini untuk suhu tubuh, untuk normal itu ya diperkirakan sekitar 37 derajat Celcius. Kalau misalnya sudah 38, itu sudah kategorinya adalah demam biasa. Jadi kalau sudah lebih dari 40, misalnya 42, itu sudah demam tinggi. Ini untuk tekanan darah, ya, yang ini ada tekanan atas dan tekanan bawah. Ini sebenarnya harusnya ada praktek, ya. Cuman karena keterbatasan waktu, nah, jadi saya hanya bisa memaparkan secara materinya saja. Insya Allah kalau misalnya nanti ada yang berkenan untuk prakteknya, ya insya Allah mungkin itu kita harus bisa bertemu secara langsung. Bisa lihat juga kondisi kulitnya, ya, dari warnanya. Nah, ini ya untuk di nadi, untuk cara ngeceknya kita bisa di karotis, ya, di brachialis, radialis, maupun di femoralis. Terus pemeriksaan pernapasan. Nah, juga tekanan darah yang tadi sudah, ya, kita lihat normalnya berapa, terus suhu tubuhnya. Oke, ini adalah untuk pemeriksaan napas, ya, termasuk juga nadi ini disatu kalikan gitu. Nah, ini adalah untuk yang waktunya yang cukup lama, ya. Ini untuk memeriksa normal atau tidak. Jadi kalau untuk yang pertama itu hanya cek ada dan tidak adanya saja. Ini ya untuk suhu tubuh kita bisa menggunakan punggung tangan kita. Ya, jangan sampai kita menggunakan telapak tangan kita ketika cek suhu. Ya, ini pun secara manual. Nah, terus ini ada riwayat penderita.
hal ini adalah untuk memudahkan ya kita ketika melakukan pelaporan. Jadi keluhan utama itu ya di kompak yang kayak itu keluhan utama. Jadi keluhan utama ini apa yang benar-benar terasa sakitnya gitu. Nah, jadi yang pokoknya nih di keluhan utama ini apa? Terus apakah sebelum kejadian si korban itu minum obat dulu atau tidak? Jadi khawatirkan ketika dia sebelum kejadian minum obat terlebih dahulu. Gitu. Terus makanan dan minuman yang terakhir. Nah ini yang P-nya penyakit yang diderita. Terus alergi terhadap apa? Dan ini ada yang terakhir adalah K-nya itu kejadian. Nah kompak ini harus benar-benar kita juga perhatikan karena ini kalau misalnya si korban ketika dia tidak bisa menjawab akronim ini dikhawatirkan satu korban kena benturan di kepala dan juga bisa hilang kesadaran dirinya atau amnesia gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa menjawab, alhamdulillah hanya berarti tidak ada cedera di bagian kepala yang membuat dia lupa diri gitu. Atau misalnya amnesia. Ini untuk pemeriksaan berkala, ya seperti yang sudah dibahas di awal, kita cek dari napas, kepala ya sampai yang terakhir, kita catat ya. Nah, terus kalau misalnya ada yang longgar atau ujuk-ujuk di tengah-tengah si korbannya kesakitan, kita harus cek lagi. Nah, dikhawatirkan ada apa ya misalnya ikatan yang terlalu kencang ya, atau ada posisi kalau di ini yang kurang pas. Nah, terus ini ya terakhir kita diadakan satu pelaporan ya supaya lebih memudahkan kepada pihak medis, terutama di sini dokter dan pihak rumah sakit lainnya ini supaya lebih mudah untuk melakukan tindakan pertolongan selanjutnya. Dan mungkin itu saja untuk pemaparan materi pertolongan pertama ya. Jadi intinya semua orang bisa melakukan pertolongan pertama dan itu harus ya kita lakukan minimal memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu guru yang suka ikut upacara tiap hari Senin itu biasa ya kadang-kadang suka banyak atau ada beberapa siswa yang pingsan. Jadi kalau misalnya kita tahu cara penanganannya, ya kita bawa ya ke ruang UKS, terus kita bisa tangani ya, tanpa kita harus misalnya merepotkan petugas yang lain. Ya walaupun biasanya kalau di sekolah itu sudah ada petugasnya masing-masing. Tapi apa salahnya kalau kita selaku guru juga bisa dan lebih paham untuk pertolongan pertama. Karena bagaimanapun juga keselamatan siswa itu ya tergantung kita juga selaku gurunya. Jadi jangan sampai kita terkena istilahnya tadi pasal ya. Bisa mampu tapi kita tidak mau. Begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade yang telah berikan. Ya kembali lagi kepada moderator, silakan. Kalau kita linkkan dengan 19 ini, tentunya banyak hal yang perlu kita bedah lagi. Kemudahan dari penyampaian ini tentunya saya berharap Bapak Ibu untuk tanya bab kalau
kalau bicara di lapangan, ketika kita melihat satu kejadian, ini pertama hal yang salah yang nggak ada apa yang saya lakukan, bahkan tidak jarang yang akhirnya salah, kayak seperti itu. Silakan rekan-rekan, sahabat guru, saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Di chatting Silakan ada Bapak yang Ibu yang mau bertanya. di chatting Pak Derajat ada yang bertanya. Oh ya, silakan Pak Komara, mungkin di chatting saya nggak kelihatan nih. Oh, iya. Ini dari Bapak Wakilin, Bapak Asep nama Pak Farid. Komara ya. Ya. Mohon izin bertanya Pak Ade, bagaimana pertolongan pertama bagi orang awam dalam menghadapi korban pada musim pandemi COVID-19 ini? Karena mungkin mereka dibayangi rasa takut akan tertular dan tidak tersedianya APD. Pertanyaannya Pak Ade. Yes, ya. Oke Pak. Oke, ini sangkut paut dengan COVID-19 tentunya Pak Ade. Iya, iya. Silakan Pak Ade. Kalau misalnya kita membahas masalah COVID, yang jelas untuk antisipasi kalau pertolongan pertama untuk COVID ini banyak diberitakan juga di beberapa media massa. Yang jelas satu, ya kalau misalnya kita APD-nya susah, ya kita bisa membuat alternatif lain lah. Misalnya bisa dengan menggunakan tisu. Ini tisunya kita lipat bagian ujung-ujungnya, terus kita kasih tali, terus kita pakai hektar gitu. Nah terus biasanya kalau untuk di itu kan harus banyak meminum air yang hangat. Itu mau air hangat atau mau air jahe itu untuk yang pertolongan pertamanya. Terus selain itu juga ya kita kalau memang itu harus bisa menjaga kestabilan tubuh kita. Ya pakai itu misalnya dengan olahraga yang cukup atau dengan menjemur badan jadi pagi hari baik itu 15 menit ataupun sesuai yang kita inginkan, tapi yang disarankan ya jangan terlalu lama. Ya terus kemudian banyak makan buah-buahan. Nah, terus kita ya supaya tidak cepat tertular, intinya kita jangan terlalu misalnya kalut lah. Ya kalau misalnya kita tidak stabil, terus kita banyak was-was, justru itulah yang justru akan lebih cepat ya, penularannya. Karena kita dibayangi oleh rasa takut, sehingga bisa menurunkan antibodi kita. Makanya ya kita enjoy aja lah. Kalau misalnya ada COVID ya itu memang sudah mungkin misalnya udah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap kita poin-poin tersebut ya kita bisa lebih tenang lah. Ya selain itu ya kita banyak berdoa. Ya, karena tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada obatnya. Yang penting kita kembali kepada diri kita pribadi Pak. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau misalnya kurang puas ya saya mohon maaf gitu Pak. Nggak dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ade yang sudah menjelaskan tentunya apa yang Viro paparkan. Mudah-mudahan ini menjadi pertanyaan berikutnya sebetulnya. Paling tidak setelah habis acara ini saya bisa membaca atau melihat lagi referensi-referensi bagaimana tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang mana kalau kita di lapangan, kalau di sekolah banyak hal di mata kita yang harus segera dilakukan. Saya yakin apa yang dipaparkan oleh Pak Ade minimal kalau saya lihat background Pak Ade nampaknya itu mudah-mudahan istilahnya itu dokter Pak Ade ya. Kalau di lapangan Pak Ade dokternya di lapangan. Nah mudah-mudahan juga nanti ini menjadi solusi bagi kita semua ya, minimal ada apa bahan-bahan ini. Pertanyaan lagi ada tinggal 4 menit nih, mungkin ada
Silakan kalau ada pertanyaan saya buka dulu. Oke, nampaknya karena waktu ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, sekali lagi mudah-mudahan hari ini hari yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang penyelenggara, kemudian pada host yang luar biasa hari ini sudah siap-siap untuk meng-closing tentunya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara ini biar lebih barokah. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kembalikan pada host kita, Bapak Omar Rahayu. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Derajat, dan terima kasih kepada Bapak Ade yang sudah menyampaikan paparannya, dan mudah-mudahan bermanfaat sekali itu untuk penyelamatan pertama penolongan. Mudah-mudahan untuk sesi kedua ini ilmu dari Bapak Ade, saya Pudin, berikan manfaat bagi kita dan bagi para partisipan yang lainnya. Itu marilah kita untuk kegiatan sesi 2 ini dengan ucapan terima kasih pada semua partisipan yang telah hadir, ada Bapak Instruktur yang telah hadir juga. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.